Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wa batilu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, sehingga dengan kesehatan kita masih mantap menjalankan ibadah puasa Ramadan di 1441 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam buat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan doa Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Nabi kita, Nabi akhiru zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Isra ayat 37. Dinyatakan Allah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibalu tula. Artinya adalah, dan janganlah engkau berjalan di atas permukaan bumi ini dengan keadaan yang sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu masuk lebih dalam seperti dalamnya bumi ini, dan engkau juga tidak akan mampu melebihi tingginya daripada tingginya gunung. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, ayat ini mendorong kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan atas nama kesombongan itu tidak akan pernah mampu mengantarkan kita pada posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena posisi terlarang. Nah, sudah banyak contoh dan ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita, apa saja bentuk kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran, kejatuhan. Salah satu kisah adalah tentang bagaimana secara bahan baku atau materi penciptaan, iblis merasa paling baik dibandingkan dengan manusia. Pada saat itu komposisi Nabi kita Adam alaihissalam terbuat dari sebuah tanah yang jelek, tanah yang kotor atau tanah yang buruk, sehingga tak kala disuruh sujud kepada Adam, para malaikat semuanya sujud. Namun karena aba wastakbara, karena kesombongan tadi, akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena merasa bahan material penciptaannya jauh lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Tapi ujungnya apa? Kebanggaan terhadap komposisi bahan baku penciptaan yang dianggap oleh iblis akhirnya menjatuhkan iblis sendiri, dan akhirnya terhukumlah iblis selama-lamanya sebagai makhluk yang kafir dan akan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Kisah yang kedua kita lihat juga tentang Nabi Nuh alaihissalam, di mana Kan'an pada waktu itu putra beliau sendiri, ketika datang banjir yang besar, Kan'an dengan kesombongannya mengatakan kepada bapaknya, wahai anakku, naiklah engkau ke atas kapal ini, moga-moga kita selamat, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kesombongan yang dialami oleh Kan'an akan mencari bukit yang lebih tinggi, ternyata membawa kehancuran dan kejatuhan. Kita lihat dari posisi kekuasaan. Ada orang yang sombong dengan kekuasaannya. Firaun malah mengaku diri sebagai Tuhannya. Nah, ketika kesombongan sudah melampaui batas dan merasa menang ketika memburu Nabi Musa alaihissalam, apa yang terjadi? Tak kala kesombongan dan rasa diri lebih baik menguasai dirinya Firaun, akhirnya Firaun pun terjebak di Laut Merah dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah yang lain tentang perjalanan Nabi Isa. Tak kala Yudas Iskariot hendak menyalib Nabi Isa, akhirnya pun merasa sudah sampai pada saat yang diharapkan, ternyata Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dan menggantinya dengan Yudas Iskariot atau orang yang dimiripkan dengan Nabi Isa ini.
Sekali lagi kesombongan membawa kepada kehancuran. Tak kala Nabi Muhammad juga merasa tertekan oleh kuatnya dominan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Lahab, dan Abu Lahab juga merasa menang telah mengusir Nabi Muhammad SAW dari Mekah sehingga Nabi hijrah kepada Madinah. Ternyata kebenaran yang dialami Abu Lahab suluh berbalik, di mana Nabi Muhammad diterima di kalangan Madinah, dan di Madinahlah Nabi mengembangkan Islam sehingga seluas-luasnya Islam sampai di belahan dunia, dan akhirnya Abu Lahab pun mengalami kejatuhan akibat kesombongan yang dia miliki. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, ini membuktikan bahwa setiap sesuatu yang berkaitan dengan kesombongan semuanya akan datang untuk menjatuhkan manusia itu sendiri. Karena apa? Karena kesombongan itu adalah bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat makhluknya. Oleh sebab itu, apa saja membuat orang sombong? Bisa kita lihat. Misalnya dari kekayaan, harta terlalu banyak, ya, kemudian fasilitas yang mumpuni, kemudian prestisius yang tinggi, pangkat, jabatan, itu mendorong orang untuk terjebak di dalam kesombongan. Karena apa? Karena kesombongan itu sebenarnya adalah penyakit hati, bukan terletak pada aksesoris seseorang. Nah, sehingga seseorang jika mampu menata hatinya dengan baik, apapun yang melekat pada dirinya, dia tahu itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang terlampau pintar sehingga membuat orang merasa yang lain tidak sebanding dengan dirinya. Akhirnya kepintarannya mendorong dia untuk berperilaku merendahkan orang lain, bahkan menipu dan memperdaya orang lain. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, itu beberapa bagian membuat orang yang sombong secara yang melekat pada dirinya, dan masih banyak lagi. Wajah terlalu cantik, fisik terlalu gagah, ya, kemudian sesuatu yang dianggap lebih baik daripada orang lain, ini juga menimbulkan kesombongan dalam dirinya. Oleh sebab itu, penyakit yang satu ini Bapak Ibu sahabat rahimakumullah membuat orang yang terlalu lama yang tidak taubat pada Allah Subhanahu wa taala justru akan menjatuhkan orang itu sendiri. Karena apa? Yang pertama, karakter orang yang sombong ini adalah orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karakter sombong ini jauh lebih berbahaya daripada karakter syirik. Kalau karakter syirik adalah mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau karakter sombong ini menganggap Allah tidak ada pada dirinya. Oleh sebab itu, apapun yang ada pada dirinya, hartanya yang banyak, kemudian pengaruhnya yang besar, dia beranggapan itu berasal dari dirinya dan tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan daripada Tuhan. Nah, ini mendorongnya untuk menjadi orang-orang yang tidak takut pada Sang Maha Pencipta. Dampaknya ya dia berbuat sesuka hatinya, tanpa batas, kezoliman yang tiada tara, menumpuk harta, dan tidak peduli dengan kehidupan dan resiko orang lain. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Kemudian bentuk kesombongan yang kedua itu adalah kesombongan kepada Rasul. Nah, Nabi Muhammad adalah suri tauladan. Nabi Muhammad adalah contoh atau patron yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia di akhir zaman. Artinya apa? Sunnah-sunnahnya sudah dikonsep oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia Muhammad ini adalah manusia yang terpuji. Maka seluruh tindak tanduk gerak-gerik sunnah beliau adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, ketika kesombongan menjadi-jadi karena kepintaran, karena kehebatan, karena merasa diri paling benar, akhirnya diabaikanlah bentuk-bentuk sunnah daripada Rasul Muhammad SAW. Mau puasa tidak peduli, mau zakat juga nggak usah, ya. Kemudian
apapun ajaran yang diberikan oleh Allah melalui pentaraan Nabi Muhammad SAW, tidak satu pun di jalan. Dan malah kadang-kadang ada yang memperolok-olokkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Lalu orang yang sombong ini, kalau ke Allah saja dia sudah sombong dengan tidak lagi ikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, sholat tinggal tidak jadi masalah. Padahal Bapak Ibu, kalaulah sholat itu tahu dia wajib tapi tidak dia kerjakan, kalaulah tahu dia puasa itu wajib dan tidak dia kerjakan, dan kalau zakat itu wajib dan tahu dia wajib dan tidak dikerjakan, maka dia telah memilih jalan hidupnya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kesombongannya. Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh sebab itu kalau ke Allah dia sombong, ke Rasul dia sombong, apalagi kepada sesama manusia. Ya, kalau tidak ada dia merasa paling hebat. Oleh sebab itu kepada manusia dia tipikal seperti ini adalah gila hormat. Kalau tidak disanjung, tidak dipuji, tidak diikut sertakan, dia menjadi masalah. Kemudian dia juga merasa dirinya adalah paling baik, ibadahnya paling baik, sholatnya paling baik, usahanya paling baik, keturunannya paling baik, ceritanya dia yang paling baik. Yang lain semuanya salah, yang lain semuanya kurang. Ini bahaya jika kesombongan terhadap sama-sama manusia. Oleh sebab itu logikanya bagi kita dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain adalah innalladzina yastakbiruna ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri ya dan menyerahkan diri untuk beribadah kepada Allah, kata Allah adalah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang hina dina. Karena Allah sangat marah pada orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Itu beberapa bagian ya, kalau kita lihat bentuk kesombongan yang dipakai oleh manusia, itu bisa kepada Allah, kepada Rasul dan juga kepada sesama manusia. Lalu apa dampaknya jika perilaku dan perangai ini terpatri dalam diri kita dan justru menjadi amalan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya urusan lagi sama orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena kesombongan itu adalah milik Allah, bukan miliknya manusia atau miliknya makhluk. Ya. Kemudian orangnya mudah dihasut. Karakter orang yang sombong adalah orangnya mudah dihasut. Sedikit tersulut atau ada orang yang merasa lebih hebat dari dia, lebih pintar dari dia, datang orang lain untuk menyampaikan perkara hal demikian, dia mudah tersulut. Emosinya sangat tidak stabil untuk mengelola kejiwaannya terhadap orang-orang yang jauh lebih baik dan mungkin lebih sempurna dari dia. Kemudian dampak yang lain adalah serakah. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah berhenti sampai kapan dia akan menyempurnakan kesombongan yang ada dalam dirinya. Kalau kekayaannya tentu dia akan sangat serakah bagaimana menumpuk harta yang banyak. Kalau untuk prestasi dan nama baik, bagaimana dia membangun pencitraan dengan baik terhadap dirinya. Maka dia akan butuh tenaga yang ekstra untuk mampu mengangkat dirinya ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, begitu besar dampak yang ditimbulkan. Malah Rasul juga pernah menyampaikan kepada orang-orang yang sombong ini, dikatakan oleh hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qablihi, tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin, ada sedikit kesombongan dalam dirinya walau itu sebesar biji zarah. Nah, kita lihat tak kala kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kubur kita itu Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, tak lain hanya ukuran tanah yang
mungkin 2 meter kali 1 meter. Pangkat yang kita banggakan, eselon yang kita banggakan, ya, kepintaran yang kita banggakan, semuanya akan musnah dan berakhir ketika kita dimasukkan ke dalam lahat atau tempat kubur kita. Anak-anak yang kita selalu banggakan, anaknya yang terbaik, satu kuliahnya di Jerman, satu lagi kuliahnya di Mesir, pokoknya anak dia saja yang terbaik. Tak kala kita sudah diwafatkan dan dimatikan oleh Allah dan masuk ke dalam kubur, tiada lagi bercerita untuk kepada kita. Tanah yang banyak, rumah yang banyak, harta yang banyak, keluarga yang dibanggakan, tidak ada lebih daripada kain kapan yang kita bawa ke dalam kubur kita. Segala sesuatu yang diberikan Allah hanya titipan. Nah, oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari perbuatan demikian. Karena apa? Karena pasti orang-orang yang seperti ini akan dekat dengan setan laknatullah. Apapun perkataan iblis, apapun karakter iblis, akan dia salin semuanya, sehingga menyebabkan orang-orang seperti ini akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, ini pertanda kiamat bagi kita. Siapa lagi yang akan menyelamatkan kita dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Lahul mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah lah kepunyaannya, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan hati kita, karena kunci daripada kesombongan ini, penakluknya adalah keikhlasan. Ikhlas adalah satu-satunya kunci untuk membunuh rasa kesombongan apapun yang ada dari kita. Nah, tumbuhkanlah rasa ikhlas. Artinya apa? Segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pangkat yang kita miliki kita pergunakan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan dan harta dititipkan Allah, kita pergunakan untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan, pengaruh, jabatan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kita ikhlaskan. Artinya kita gunakan sebesar-besarnya bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, belajar ikhlas dari hal yang sederhana, sekecil apapun, adalah salah satu terapi yang bisa kita lakukan agar kita hilang dari sifat-sifat penyakit hati yang dinamakan dengan kesombongan. Karena apa? Kesombongan dan ketakaburan adalah awal daripada kehancuran. Kita berpesan pada kita semua, apapun kondisi kita hari ini, sebenarnya sudah ada di ketentuan Allah di Lauh Mahfuz. Dan hari ini kita berada di posisi Ramadan di tengah wabah, ya, COVID-19. Bukan tidak ada maksud dan tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kondisi seperti ini. Di ayat lain kita disuruh innama ya'muru masajidallah. Kita disuruh memakmurkan masjid. Tapi pada saat ini kita berada pada posisi wabah, ada lagi sunnah lain yang mesti kita laksanakan. Yang ini beribadah di rumah. Ikuti saja fatwa MUI, ikut saja aturan pemerintah, semuanya kembali kepada kita. Soleh tidak soleh, tebal dan tidak tebalnya iman seseorang, ikhlas dan tidak ikhlasnya seseorang beribadah tidak ditentukan oleh tempat, tapi bagaimana dia meyakini dia beribadah, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Ittaqullah haitsuma kunta. Ketakwaannya kepada Allah dimanapun dia berada. Mudah-mudahan wabah ini cepat kita lalui, tetap bersemangat di rumah untuk melaksanakan aktivitas. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita badai ini, wabah ini cepat berlalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.